kegiatan sosialisasi Posyandu Lurah Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Supriyanto mengatakan kepada wartawan media 7 TV pada hari ini Selasa tanggal 16 Juli 2024 bahwa kegiatan sosialisasi Posyandu ini yaitu tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memberikan pemahaman tentang manfaat Posyandu pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Simak beritanya. Supriyanto Lurah Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi Posyandu dari Puskesmas untuk melatih kader-kader Posyandu untuk menjelaskan tumbuh kembang si anak mengenai kesehatan gizinya dan pola hidupnya si anak tersebut. Sementara itu Lurah juga menghibau kepada warganya khususnya warga Kelurahan Cipete Utara bagi ibu-ibu yang punya anak balita jangan lupa kontrol setiap bulannya ke Posyandu. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Tri dan tim Media 7. Saya mau nanya nih Pak, ini sosialisasi Posyandu kan Pak ya? Acara ini. Ya, ini sosialisasi dan pelatihan untuk kader Posyandu untuk tentang menerangkan lembar KIA. Jadi di lembar KIA itu berisi tentang panduan untuk mengetahui tumbuh kembang anak, termasuk juga gizinya. Jadi selama ini jika ke setiap Posyandu jarang yang mendapat informasi. Jadi begitu tahu berat, tingginya berapa, ngambil buku langsung balik. Padahal sebetulnya ada bisa konsultasi. Sosialisasi dari Puskesmas untuk melatih kader-kader Posyandu untuk menjelaskan tentang tumbuh kembang anak, gizi dan pola hidup sehat. Tujuan Tujuannya untuk melatih kader agar mampu menjelaskan. Jadi dia tidak hanya mengukur berat badan, juga sebagai konsultasi tentang kesehatan anak, konsultasi awal dini untuk selanjutnya nanti jika ditemukan penyakit ataupun gangguan bisa dirujuk ke Puskesmas Pembantu Kelurahan Cipete Utara. Itu usianya dari berapa tahun Pak ya? Usia balita yang Posyandu 0 sampai 5 tahun, tetapi untuk para kadernya rata-rata sudah berumah tangga yang sudah memiliki anak mau untuk menjadi kader Posyandu di lingkungan RT-nya masing-masing. Totalnya berapa Pak untuk Kelurahan Cipete Utara ya Pak? Kira-kira? Untuk jumlah posyandunya kurang lebih 28 posyandu, mungkin perwakilan dari tiap-tiap posyandu mengirim 2 kader ataupun 1 orang untuk mengikuti pelatihan tersebut. Hambatannya apa Pak? Hambatannya ya itu tadi untuk kesadaran dari kader untuk menjelaskan, serta walaupun setiap kali ada posyandu orang pengen umumnya cepat-cepat, padahal itu mereka berhak memperoleh informasi tentang tumbuh kembang anak, pola pemberian makan maupun gizinya, nutrisinya, serta jika ada gejala sakit ataupun gangguan bisa dapat informasi untuk mendapat rujukan ke Puskesmas Pembantu Cipete Utara. Himbauannya Pak pada warga? Himbauannya kepada warga agar bagi warga yang punya balita, ibu hamil, remaja maupun lansia ikut datang ke Posyandu memeriksakan diri sebulan sekali sebagai sarana kontrol dan mengetahui tentang kondisi kesehatan dirinya sendiri. Terima kasih. Sedangkan Seksi Kesejahteraan Rakyat Syafrijal mengatakan kepada Media 7 TV, bahwa untuk di Kelurahan Cipete Utara ini total RW ada 11 dan untuk posyandunya ada 28, sementara itu untuk jumlah balita di Kelurahan Cipete Utara totalnya ada 1.500 orang balita. Jadi kan dalam rangka sosialisasi Posyandu Pak ya? Ya, jadi ini sosialisasi penggunaan dan pemuatan buku KIA di Posyandu. Tujuannya agar buku KIA yang merupakan riwayat
lengkap dari bayi sampai jadi anak, mulai dari lahir, kemudian ya, bayi, balita, sampai remaja itu ada di buku KIA. Tujuannya itu merekam semua riwayat kesehatan dan kondisi lain-lainnya dari seorang anak. Kalau untuk kelurahan Cipete sendiri Pak, itu berapa ini Pak personil Pak ya? Ini disosialisasikan kepada seluruh posyandu. Kita mempunyai 28 posyandu balita di Kelurahan Cipete Utara. Kalau untuk acara posyandu itu biasanya di kelurahan apa di tiap-tiap RW Pak? Ya, posyandu kita laksanakan di tiap-tiap RW. Jadi satu RW itu ada yang satu posyandunya, ada yang dua, ada yang tiga, tergantung luas dan jumlah balita yang ada di wilayah tersebut. Nah, totalnya di kita itu ada 11 RW dan 28 posyandu balita. Itu biasanya setiap RW itu ada berapa Pak ini? Yang di posyandu berapa orang itu Pak? Jumlah bayi balita kita yang datang ke posyandu totalnya itu ada 1.500 orang sebulannya. Tapi fluktuatif, terkadang datang dengan kondisi baik, kemudian ada kalanya berikutnya datangnya telat atau kadang-kadang nggak datang gitu. Biasanya penyakit apa Pak yang dideritanya Pak? Kebanyakan dari bayi ataupun balita itu kalau tidak datang itu karena ya batuk pilek ataupun demam. Ya. Untuk kendalanya apa Pak? Secara umum kendala dalam pelaksanaan posyandu itu tidak ada. Barangkali dalam kondisi ini masalah dari ibu-ibu itu kadang punya anak lebih dari satu, ada dia ngantar kakaknya sekolah, nunggu kakaknya sekolah dulu tuh nyuput, jadi sehingga kondisi dari keluarga ataupun orang tua itu yang tidak bisa ngantar anaknya ke posyandu. Kendala secara teknis atau prinsip nggak ada. Itu kalau ke posyandu itu Pak ya, itu setiap hari apa Pak ya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Posyandu itu ditentukan oleh mereka jadwalnya sesungguhnya, tapi kita merekap jadwal-jadwalnya sudah disepakati, itu dilaksanakan dalam sebulan satu kali, jadwalnya ada masing-masing, kemudian waktunya antara jam 8 sampai jam 12 siang. Terus himbauan Bapak apa nih? Ya, himbauan kita kepada warga yang mempunyai anak balita agar rutin dan mengoptimalkan untuk datang ke posyandu untuk melihat ataupun mencatat perkembangan kesehatan anaknya. Dan juga jangan lupa nanti tanggal 23 Juli sampai 29 Juli datang ke posyandu, kita serentak melaksanakan pelaksanaan imunisasi polio tambahan kepada seluruh anak usia 0 sampai 8 tahun kurang 1 hari. Demikian Trimedia 7 TV melaporkan dari Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.